Halo Scorpio, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Scorpio, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Scorpio, hari ini kita mengangkat judul yaitu Sungguh Tidak Diduga, Semua Bisa Berubah Seketika. Oke Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Scorpio bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Scorpio, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Elder of Cups. Kartu kedua. Di sini ada The Chariot. Kartu ketiga. Di sini kita punya Five of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada Guardian of Wands. Kartu kelima, di sini kita punya Seven of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada The High Priestess. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ace of Pentacles. Baiklah. Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Sungguh tidak diduga, semua bisa berubah seketika. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Ace of Pentacles. Nah, di kartu ini menggambarkan bahwa memang terjadi ataupun akan terjadi perubahan baik di dalam kehidupanmu, di mana sebelumnya peluang dan kesempatan terlalu sulit untuk kamu dapatkan. Dan kali ini peluang itu, kesempatan itu terbuka lebar untuk kamu bisa manfaatkan demi kemajuan dan peningkatan sektor-sektor kehidupanmu. Dan semuanya akan berimbas kepada keuangan, kepada finansial yang akan membaik ataupun menjadi lebih tinggi, lebih baik daripada beberapa waktu lalu di dalam kehidupanmu. Nah, kenapa peluang dan kesempatan ini bisa tiba-tiba muncul, bisa tiba-tiba terbuka? Karena sebelumnya kamu begitu sulit untuk menemukan peluang ini. Nah, mungkin di sini dikarenakan kamu telah benar-benar bisa menata dirimu, menata kehidupanmu dengan sangat baik. Meskipun beberapa waktu lalu ataupun sampai saat ini kamu benar-benar tertekan, kamu benar-benar tersudut oleh keadaan, apapun itu situasinya. Ya, entah kemunduran-kemunduran di dalam kegiatan, entah kamu tidak mampu memikirkan ide dan gagasan-gagasan yang baik, dikarenakan mungkin ada hati dan perasaan yang tidak tenang, yang tidak nyaman, dikarenakan lingkungan, dikarenakan orang-orang sekitar mungkin tidak bisa bekerja sama dengan dirimu, selalu berbeda pendapat, ataupun selalu menemukan jalan-jalan buntu di saat melakukan kolaborasi-kolaborasi. Ya, mungkin dikarenakan perbedaan pandangan, ya, perbedaan ide, gagasan, ataupun ada beberapa dari mereka yang benar-benar selalu tingkahnya, sikapnya sangat tidak baik kepada kamu. Entah dia acuh tak acuh, ya, selalu menyalahkan kamu, ataupun ada yang toksik, ataupun ada yang manipulatif. Oke, jadi situasi yang seperti inilah yang beberapa waktu lalu membuat dirimu sulit untuk mengembangkan pemikiran, ya, meningkatkan kualitas dan mutu di dalam dirimu. Karena mungkin ada perasaan yang begitu tertekan.
Nah, tetapi dalam lubuk hatimu yang paling dalam, kamu tidak pernah menyalahkan situasi ini. Kamu tidak pernah dendam, tidak pernah marah terhadap perlakuan, terhadap sikap orang-orang dan lingkungan sekitarmu terhadap dirimu yang mungkin sebelumnya kurang baik ataupun kurang berkenan bagi kamu. Oke, tetapi dengan keadaan inilah akhirnya membuat kamu mengerti dan sadar bahwa kamu tidak harus selamanya menyenangkan, membahagiakan orang lain. Bahwa tidak selamanya apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, juga orang lain akan terima. Nah, dari situlah kamu belajar bahwa mulai tidak lagi memikirkan apa pendapat orang, apa pandangan orang lain. Yang jelas di sini kamu tetap berjalan pada jalurmu, terus meningkatkan kualitas di dalam kegiatanmu, sehingga pada suatu ketika kamu mulai bisa menunjukkan kualitas terbaik di dalam dirimu maupun di dalam karya-karyamu. Dan di saat itulah mungkin kamu bertemu dengan setitik celah, setitik peluang untuk bisa mempresentasikan, untuk bisa menawarkan, ataupun untuk bisa memasarkan ya kualitas yang baik yang ada dalam kegiatan-kegiatanmu. Dan seketika itulah ada kemajuan. Ya, karyamu diterima dengan baik. Pekerjaanmu dihargai dengan apresiasi yang sangat tinggi. Sehingga kamu mendapatkan kesempatan, naik jabatan, pemesanan secara massal, dan terjadilah kemajuan di dalam kehidupanmu. Dan dengan peluang yang kecil inilah akhirnya membuat lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitarmu yang mungkin selama ini matanya tertutup, yang mungkin selama ini telinganya tuli untuk melihat dan mendengar kualitas terbaikmu. Dan pada akhirnya mereka sadar bahwa yang mereka lakukan ternyata keliru. Dan apa pendapat mereka tentang dirimu ternyata salah. Nah, dari situlah mereka mulai berbalik. Menjadi lebih baik, menjadi lebih bersahabat, ingin berteman, ingin tukar pikiran, ingin saling tolong-menolong. Bahkan ada yang ingin kerjasama, berkolaborasi untuk hal-hal yang baik untuk satu sama lainnya. Oke, sehingga akan membuat kehidupanmu semakin banyak peluang, semakin banyak kesempatan. Karena sudah ada support, sudah ada rasa nyaman di lingkungan-lingkungan tempat kamu berkegiatan kembali. Nah, inilah makanya tergambar peluang, kesempatan semakin terbuka lebar untuk dirimu. Dan semuanya akan bermuara, berujung kepada finansial, kepada keuangan yang kembali meroket tajam ke atas. Oke, jadi kamu mungkin inilah salah satu peristiwa yang membuat kamu seolah-olah sungguh tidak pernah menduga. Sungguh tidak percaya semuanya bisa berubah seketika dengan cepat. Ya, dikarenakan kamu benar-benar mampu menunjukkan kualitas terbaikmu. Dikarenakan kamu tidak pernah dendam, tidak pernah marah terhadap situasi dan terhadap siapapun. Kamu hanya ingin menunjukkan kualitas terbaikmu dan kualitas terbaik dari karya-karyamu. Sehingga peluang, setitik celah yang kamu manfaatkan akhirnya merubah semua situasi dan keadaan menjadi lebih baik di dalam kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Elder of Cups. Nah, jadi setelah ada kemajuan di dalam sektor-sektor kehidupanmu, setelah adanya rasa nyaman, rasa persahabatan, rasa percaya yang semakin tumbuh dan berkembang antara lingkungan terhadap dirimu, dan tentunya kamu akan lebih bisa menemukan kebahagiaan dan kenyamanan di dalam kehidupanmu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Dan dengan begitu hari-harimu, kehidupanmu akan menjadi seimbang setiap harinya. Nah, keseimbangan inilah yang menjadikan kamu lebih tenang, ya, lebih bisa berpikir jernih, lebih mampu memotivasi diri untuk terus maju, untuk terus bergerak melampaui batas,
sehingga kamu akan terus menggiring ataupun membawa kehidupanmu ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih berkembang daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Chariot. Nah, ini adalah kedewasaan ya, kedewasaan dalam sikap, dalam pemikiran maupun di dalam cara komunikasi maupun cara bekerja sama ataupun cara-cara memperlakukan orang lain. Makanya di sini tergambar, kamu akan sangat mampu mengatasi permasalahan apapun, menyelesaikan pekerjaan apapun, memutuskan hal-hal penting apapun di dalam kehidupanmu dengan sangat baik, dengan sangat tepat, ataupun dengan cara-cara yang jitu. Sehingga semua permasalahan, semua keadaan akan mampu menguntungkan dirimu maupun menguntungkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan dengan begitu, kamu mulai menjadi kiblat, menjadi patokan, menjadi teladan ya, bagi orang-orang yang dan lingkungan yang ada di sekitarmu yang mungkin selama ini salah berpandangan, salah menilai dirimu. Nah, jadi hal inilah yang akhirnya membuat perjalanan hidupmu semakin ke sini jalannya akan semakin terang. Karena kamu sudah mulai mengetahui nih. Ya, hari ini ataupun esok kamu sudah pikirkan di hari ini. Apa langkah selanjutnya? Apa cara-caranya untuk aku lakukan besok? Nah, itulah yang menggambarkan pemikiranmu sudah semakin terbuka dan berkembang. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Five of Pentacles. Nah, memang ya, setiap orang, setiap insan tentunya akan pernah mengalami situasi dan keadaan yang mungkin sulit. Ya, tentu kehidupan ini ada naik dan turun. Oke, nah inilah yang menggambarkan kehidupanmu yang lalu, di mana ada kesengsaraan, penderitaan, rasa bersalah, begitu ya. Kekecewaan ya dikarenakan berbagai macam situasi dan keadaan. Oke, tetapi di balik itu semua akan ada harapan-harapan yang baik. Jika kita yakin, jika kita kuat, dan jika kita mampu menyusun langkah, menyusun strategi-strategi terbaik untuk belajar dari keadaan, belajar dari kesalahan, belajar dari masa lalu, untuk bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan inilah yang kamu lakukan. Nah, jadi boleh kita merasa capek, kita merasa lelah di dalam berjuang, di dalam berusaha. Jika lelah, jika letih, maka kita boleh untuk berhenti sejenak, beristirahat sejenak, untuk mengisi daya, untuk menambah semangat. Dan kita akan kembali melangkah, kita akan kembali maju terus setelah kita istirahat, setelah kita berhenti sejenak dan menenangkan pikiran. Nah, jadi fase ini sudah kamu lewati dan kamu benar-benar bisa melewatinya dengan sangat baik. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Guardian of Wands. Nah, jadi ada keberanian di dalam dirimu ya untuk meraih apapun yang kamu inginkan. Dan energinya begitu besar. Energinya sangat besar. Karena apa? Karena mungkin dalam hati kecilmu yang paling dalam, kamu tidak ingin lagi berada di dalam situasi dan keadaan yang sulit. Berada di dalam situasi dan keadaan yang menyudutkanmu. Nah, makanya kamu tumbuhkan keberanian untuk hal-hal baik, untuk melakukan hal-hal yang lebih berkembang lagi, ya, maju lagi daripada sebelumnya. Dan ditambah ada keberanian di dalam dirimu untuk memaafkan siapapun. Untuk belajar dari kesalahan dan memaafkan dirimu sendiri. Dan dengan begitu, kamu akan melangkah dengan perasaan yang tenang, dengan pemikiran yang begitu lepas, lega, terbuka. Dan dengan langkah-langkah, cara-cara terbaik untuk mewujudkan semua mimpi dan harapanmu. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, jadi memang
salah satu faktor yang membuat kamu mampu mengendalikan keadaan menjadi lebih baik, yang membuat kamu mampu menjadi lebih tegar, menjadi lebih kuat terhadap proses-proses yang kamu jalani di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena ada pengendalian diri yang baik, pengontrolan emosi yang sangat tepat. Kamu mampu bertahan dari berbagai macam badai, dari berbagai macam ombak besar di dalam kehidupanmu. Tanpa pengendalian diri yang baik, tanpa pengontrolan, penguasaan emosi yang bisa dikatakan sempurna, tentunya kamu tidak akan mampu keluar dari keadaan sulitmu di masa lalu. Tentunya kamu akan lebih lama terpuruk dan tenggelam di dalam keadaan itu. Tetapi berbeda, ya. Kamu mampu kendalikan dirimu dengan sangat baik, mampu jernihkan pikiranmu. Boleh kita dilukai oleh keadaan. Boleh kita dikecewakan oleh lingkungan dan orang-orang sekitar. Tetapi bagaimana cara kita agar mampu memaafkan, berdamai dengan situasi itu, dan kita mulai melangkah lagi, berjuang lagi, tanpa berlarut-larut, ya, bersedih, kecewa, dan kehilangan hal-hal baik di dalam diri kita. Oke, jadi dengan pengendalian diri yang baik, akhirnya kamu sampai pada fase di mana keadaannya jauh menjadi lebih baik, lebih berkembang daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, ini adalah menggambarkan ikatan spiritual, ya, yang sangat kental, yang sangat erat, ya, antara kamu dan lingkungan, antara kamu dan orang-orang yang kamu sayangi, serta antara kamu dan Sang Penciptamu. Nah, kenapa ada ikatan spiritual yang kuat antara kamu dan lingkungan serta orang sekitar? Karena mereka sudah banyak mendapat contoh baik terhadap dirimu. Yang sebelumnya mereka salah arti tentang kamu, salah memandang, selalu mencemooh kamu. Akhirnya mereka sadar dan mengerti bahwa banyak hal baik yang bisa mereka ambil dari kamu. Dan dengan begitu mereka memiliki keterikatan batin, keterikatan spiritual yang erat kepada dirimu. Dan tentunya kamu akan terus membangun ikatan yang harmonis, yang nyaman antara kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Dan salah satu faktor kamu bisa bertahan sampai saat ini karena kamu selalu memiliki ikatan religius, ikatan spiritual yang baik antara kamu dan Sang Penciptamu. Oke, itulah saya kira pembacaan kita kali ini, Scorpio sahabatku. Dan semoga temanku Scorpio benar-benar akan bisa maju dan berkembang. Benar-benar akan bisa membawa perubahan baik, membawa keadaan yang lebih maju di dalam kehidupanmu dengan cepat. Dan dengan begitu kamu akan bisa menginspirasi, memberi contoh baik bagi siapapun yang ada di lingkunganmu. Dan dengan begitu kehidupanmu akan kembali bahagia dan nyaman selamanya. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.